Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini KPU minta maaf. Ya, KPU minta maaf, dia mengatakan bahwa salah konvensi data formulir C1 ke Sirekap. Kami manusia sangat mungkin salah, katanya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya terjadi 2.325 TPS ya yang terjadi begitu dari konversi form C1 ke Sirekap ya. Ada kesalahan fatal. Kalau 2000 ini dilakukan oleh 02, bukan tidak mungkin ini akan terjadi dua putaran begitu kan ya. Kita lihat saja data-data yang sudah hampir hari ini begitu kan masuk, bahkan ya dijadikan sebagai tolak ukur begitu kan ya, karena mungkin kesalahan-kesalahan fatal ini akan semakin terjadi begitu kan, karena sistemnya mungkin sistem error dan sebagainya. Jadi ini harus dipantau terus begitu kan ya, ini harus dipantau terus. Karena apa? Kalau ini tidak dipantau terus, dibiarkan tidak viral, maka kemudian yang terjadi ya mereka yang tetap menang begitu kan. Maka perlu hati-hati di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita harus tahu bahwa yang namanya apakah di sini sudah jelas ya ditulis begitu kan ya, sesuai dengan rekapan mereka atau dengan di inputan web KPU begitu kan. Ini kita lihat saja. Ini kita lihat saja dari form C1 132, selisih 136.000 begitu kan. Itu sudah dibongkar habis-habisan oleh para masyarakat di situ begitu. Artinya apa? Artinya ini mesti kita jaga di situ begitu. Jangan sampai keteledoran ya. Kalau sampai teledor, wah bisa saja kalah begitu kan. Setidaknya kan 2 putaran di situ begitu. Artinya kalau kita merujuk data-data yang ada selama ini begitu kan ya, sampai 2.325 TPS. Itu yang angka yang fantastis begitu. Di tengah kota Jakarta aja bisa salah konversi dari loading parah ya. Lo bisa bayangin gimana yang di desa-desa dan pelosok-pelosok katanya begitu kan. Di desa saja, di kota-kota saja sudah seperti itu, apalagi di desa begitu kan. Bayangkan, ini bukan soal soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi ini soal bagaimana netralitas di situ begitu kan. Bahkan dari beberapa update terakhir ini begitu, Anies Baswedan sudah 30,97% ya dibandingkan dengan seorang Prabowo ya yang sudah 51%. Artinya kalau kita melihat rujukan data-data itu, wah ini akan terjadi 2 putaran. Ya. Ini menarik begitu kan kalau kita amati betul di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat harus waspada, harus benar-benar kita lihat seperti apa sih sebenarnya begitu kan ya. Kalau toh pada nampaknya ini menjadi nuansa atau politik curang, maka kita harus ya laporkan. Harus laporkan, ini harus menjadi viral. Mulai dari salah data, salah input dan sebagainya, ini harus dilaporkan di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa berbondong-bondong ya mengkritik mereka, mengkritik Bawaslu, memberikan masukan kepada Bawaslu. Ya kita lihat saja dalam video-video seperti ini begitu kan ya. Mari kita baca ini. Review TPS 35 ya, form C1 dan paslon 02 136 diinput 136.000. Ya bayangkan dari 136 menjadi 136.000, berlipat-lipat di situ begitu. Ini gimana coba bayangkan? Ini berlipat-lipat, maka saya pribadi begitu kepada siapapun begitu kan, kepada siapapun mari kita jaga, cek data masing-masing. Ya, saya menghimbau kepada siapapun terutama pendukung Anies Baswedan, kita cek data masing-masing di seluruh TPS masing-masing di seluruh Indonesia begitu kan. Ya, siapa? Pasti ada relawan di situ. Setiap desa pasti ada relawan ya. Setiap desa, setiap TPS pasti ada relawan di situ. Maka kemudian ya tentu ini menjadi catatan penting kepada kita, yang tidak sesuai dilaporkan di situ akan menjadi bukti nanti di pengadilan ya, di MK nanti begitu kan. Harus ya seperti itu. Biar tidak terjadi seperti ini begitu kan. Ya, yang awalnya nulis 136 ya malah ditulis 136.000 begitu kan. Ini kan kacau begitu. Artinya apa? Artinya kita harus waspada dan perlu hati-hati di situ ya. Biar tidak terjadi
tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan ya. Ini sudah lihat ya data-data itu seperti itu. Jadi masyarakat harus benar-benar paham ya, benar-benar tahu dalam situasi dan kondisi politik hari ini. Nampaknya ini cukup menjadi dominan juga begitu kan ya. Kalau kita amati betul ya ini. Bahkan ada yang berkomentar ya, next time ya, kalau belum bagus nanti ya, dan banyak bung KPU legowo untuk tidak dipakai dulu, nggak usah ya direkap dipaksakan, ya dan buang-buang anggaran juga dugaan yang tidak baik ya. Ini komentar-komentar dari masyarakat di situ begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra ya. Bahkan KPU sudah mengakui bahwa apa yang kemudian terjadi di situ begitu kan ya, dari konvensi data formulir C1 ke Sirekap. Ya menurut saya pribadi agak-agak gimana begitu kan. Termasuk ya sistemnya down di situ begitu kan. Sistemnya down ya karena mungkin berbarengan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi di desa-desa begitu kan. Di kota-kota saja kalau jaringannya kecil bagaimana coba? Ya, kalau masyarakat kecil di situ siapa yang harus kita amati betul di situ begitu. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin hal-hal sedemikian rupa seperti ini begitu kan ya, harus diwaspadai ya. Mari kita baca ini, KPU salah konversi form C1 ke Sirekap terjadi di 2325 TPS. Bayangkan ini angka yang fantastis begitu kan. KPU Hasyim Asyari merespon terkait informasi perolehan surat suara TPS yang diunggah dalam Sirekap tidak sinkron. Hasyim menyatakan data perolehan suara tersebut bukan salah ketik. Kata dia, form dari C ya hasil dibaca oleh sistem dalam Sirekap ya. Terkadang kalau baca dan akibatnya salah konvensi hasil hitungan suara. Dalam hal terdapat ya salah satu konvensi dari hitungan suara, maka yang dijadikan rujukan dalam Sirekap adalah unggahan form C ya, hasil untuk memastikan mana data yang benar. Bahkan ya Hasyim mengatakan Sirekap mendeteksi ya perolehan suara hasil konvensi form ya C hasil yang salah konvensi. Data per 15 Februari begitu 2024 ya pukul 19.30. Sebagai berikut, jumlah TPS yang konvensi ya data dari form C ya hasil ke angka perolehan suara ada 2.345 suara. Ini banyak sekali mereka begitu. Bayangkan begitu. Kalau semuanya salah bagaimana coba bayangkan. Ini kan apalagi sistemnya down, error di situ begitu kan, bukan tidak mungkin ini akan dibiarkan kalau tidak ada yang kritik mereka begitu. Maka hal-hal sedemikian ini begitu kan harus diwanti-wanti, harus dicek setiap hari, setiap detik begitu kan ya. Kalau bisa setiap jam itu diwanti-wanti di situ begitu, biar tidak terjadi bagaimana ya kesalahan-kesalahan fatal seperti ini. Jadi saya setiap detik begitu, bahkan setiap waktu begitu, setiap jam saya pasti update di situ begitu kan ya, melihat takut ada kecurangan besar. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.